Hari ini kita akan membahas tentang amalan-amalan sunnah sebelum sholat Jumat. Ya, hari Jumat itu adalah hari yang istimewa bagi umat Islam. Ya, hari Jumat itu adalah hari raya. Bisa dibilang hari Jumat adalah hari raya karena sangat istimewa buat umat Islam. Hari Jumat disebut juga sebagai Sayyidul Ayyam, ya, atau apa? Hari yang terbaik. Sayyidul Ayyam itu artinya hari yang terbaik. Ibadah-ibadah, apapun ibadahnya yang kita lakukan pada hari Jumat itu insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, ya. Jadi kalau di hari biasa misalnya kita bersedekah itu pahalanya 1, kalau sedekahnya itu dilakukan di hari Jumat maka pahalanya menjadi 2 kali lipat lebih banyak, ya. Pahalanya berlipat ganda semua ibadah. Nah, oleh karena itu kita harus lebih bersemangat beribadah di hari Jumat. Karena pada hari itu pahala-pahala semua dilipat gandakan. Selain sholat Jumat, ternyata ada banyak sekali ibadah yang bisa kita kerjakan pada hari itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan beberapa sunnah yang bisa kita lakukan di hari Jumat. Nah, apa saja sunnah-sunnah yang jika dilakukan di hari Jumat itu pahalanya menjadi berlipat-lipat banyaknya. Yang pertama, mandi. Mandi di hari Jumat, mandi Jumat. Kalau mandi di hari biasa itu biasa, ya, setiap hari kita mandi biasa. Tapi kalau mandi di hari Jumat, khususnya sebelum melaksanakan sholat Jumat, nah itu hukumnya sunnah. Sunnah itu apa? Masih ingat? Sunnah itu kalau dikerjakan maka mendapat pahala. Nah, kalau mandi di hari biasa, biasa aja, mungkin kita nggak dapat pahala, ya, karena itu rutinitas biasa, tidak bernilai ibadah. Tapi kalau mandi yang dilakukan di hari Jumat, khususnya sebelum pergi ke masjid, sebelum pergi untuk sholat Jumat, itu maka menjadi ibadah. Mandinya tadi menjadi ibadah, bernilai pahala. Ya, kalau dikerjakan maka kita mendapat pahala. Ada hadisnya. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa dari laki-laki dan perempuan yang menghendaki Jumat, maka mandilah. Barang siapa yang tidak berniat menghadiri Jumat, maka tidak ada anjuran mandi baginya, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, jadi ini ya, menurut hadis ini yang mendapat pahala itu tidak hanya orang laki-laki saja yang mandi ketika mau pergi sholat Jumat, ya. Kan kemarin kita membahas yang wajib sholat Jumat itu hanya laki-laki, dewasa, dan muslim. Yang perempuan nggak wajib. Tapi ternyata kalau perempuan mandi di hari Jumat, ya, dengan niat mandi sunnah, ya ada catatannya, mandinya diniatkan untuk mandi sunnah di hari Jumat. Nah, itu mendapat pahala. Mandi yang kita lakukan tadi akan mendapat pahala. Tuh ya, jadi tidak hanya untuk bapak-bapak yang mau pergi ke masjid saja, ya. Bagi anak perempuan, bagi ibu-ibu yang nggak pergi Jumatan pun juga kalau mandinya itu di hari Jumat dan diniatkan sebagai mengikuti sunnah Nabi, maka juga insya Allah akan mendapat pahala. Yang kedua, menyikat gigi sebelum sholat Jumat. Nah, ini dia, ya, menyikat gigi sebelum sholat Jumat itu juga bernilai ibadah, ada pahalanya. Kemudian memotong kuku, menggunting kumis, dan menyisir
rambut. Nah, ini bagi laki-laki, bapak-bapak yang punya kumis ya, sunnahnya dari Jumat adalah dicukur kumisnya. Abinya Nazira punya kumis nggak? Punya. Nah, kalau hari Jumat sunnahnya itu mencukur kumis, kemudian memotong kuku dan menyisir rambut. Nah, ini kalau dilakukan di hari Jumat ini mendapat pahala. Tapi kalau dilakukan di hari biasa, kemungkinan tidak dapat pahala. Ya, inilah istimewanya hari Jumat. Kemudian yang selanjutnya, membersihkan kepala. Nah, keramas. Kalau mandi keramas sekalian, membersihkan kepala. Ya, biar dapat pahala. Terus memakai pakaian yang baik dan bersih. Nah, jadi nggak harus baru ya. Ya, jadi kalau mau pergi sholat Jumat diutamakan ya, sebaiknya memakai pakaian yang baik dan bersih. Diutamakan yang berwarna putih. Ya, karena Nabi Muhammad itu menyukai warna putih, ya. Tapi kalau nggak punya gimana? Ya nggak apa-apa. Ya, yang penting bajunya bersih dan baik. Jangan pakai baju asal-asalan. Ya, kita punya baju yang terbaik, nah itu yang dipakai. Gitu ya. Kemudian sunnah yang selanjutnya yaitu memakai wangi-wangian, pakai parfum. Ya, karena hari Jumat ini hari yang istimewa, ya kan? Sama dengan kita kalau hari raya Idul Fitri, ya kan? Kita mau pergi nih, kita mau pergi sholat Id, kita mau ada open house, ada makan-makan sama teman-teman, sama orang-orang Indonesia misalnya, ketemu banyak orang. Kita tentu pakai baju yang paling bagus, ya kan? Nah, kita pakai wangi-wangian, pakai parfum yang wangi. Nah, begitu juga dengan hari Jumat, karena kita mau ketemu hari yang spesial seperti halnya hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Hari Jumat juga termasuk hari raya. Oleh karena itu kita harus memakai pakaian terbaik kita, ya, memakai parfum yang kita punya yang terbaik, ya, membersihkan badan, membersihkan rambut, menggosok gigi, memotong kuku, ya, menyisir rambut, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, bersegera datang ke masjid sebelum khotib naik mimbar. Nah, jadi kalau bisa ya, kita bersegera untuk datang ke masjid sebelum khotib berkhutbah, sebelum khotib naik mimbar. Nah, masih ingat ya kemarin kalau sholat Jumat itu didahului dengan khutbah. Nah, jadi sebelum khotib itu naik ke podium untuk berkhutbah, ya, diusahakan bapak-bapak itu segera pergi ke masjid. Ya, itu ya. Kemudian sunnah yang selanjutnya yaitu sholat sunnah tahiyatul masjid sebelum duduk di masjid. Nah, jadi ada namanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau kita masuk masjid, ya, itu disunahkan untuk langsung sholat 2 rakaat. Ini untuk apa? Untuk menghormati masjid, karena masjid itu adalah rumah Allah. Ya, kalau kita masuk masjid disunahkan untuk sholat 2 rakaat sebelum duduk. Jangan duduk dulu, masuk masjid, wudhu, terus sholat sunnah 2 rakaat. Namanya sholat apa? Tahiyatul masjid. Nah, ini sholat sunnah tahiyatul masjid itu dilakukan sebelum kita duduk. Kalau sudah duduk berarti namanya bukan sunnah tahiyatul masjid lagi. Itu ya. Kemudian sunnah di hari Jumat yang lain yaitu membaca Al-Quran. Banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak-banyak berzikir, dan banyak berdoa. Ya, karena hari Jumat itu hari yang istimewa, ya, berarti kita disunahkan untuk apa? Memperbanyak membaca Al-Quran, karena pahalanya akan berlipat-lipat banyaknya. Kalau di hari biasa mungkin pahalanya hanya 1, kalau di hari Jumat pahalanya bisa jadi 10. Terserah Allah yang ngasih pahala,
ya. Tapi yang jelas ibadah-ibadah yang dilakukan di hari Jumat itu pahalanya berlipat ganda, ya. Jadi kalau hari Jumat kita harus ngapain? Banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak-banyak berzikir, dan banyak berdoa, ya. Kemudian selanjutnya di hari Jumat kita juga disunahkan untuk memperbanyak membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, ya. Banyak-banyak membaca sholawat di hari Jumat, tuh ya. Nah, pada hari Jumat kita disunahkan untuk memperbanyak membaca sholawat atas Rasulullah. Berdasarkan hadis dari Abu Umamah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, perbanyaklah sholawat kepadaku pada setiap Jumat, karena sholawat umatku akan diperlihatkan padaku pada setiap Jumat. Barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti. Nah, jadi Nabi Muhammad itu tahu, ya, barang siapa di antara kita, siapa yang banyak-banyak membaca sholawat, Nabi Muhammad itu tahu, ya. Nah, setiap hari Jumat, ya, orang-orang yang banyak membaca sholawat itu akan diperlihatkan kepada Nabi Muhammad. Dan nanti ketika hari kiamat, orang-orang yang banyak membaca sholawat itu akan dekat dengan Nabi. Nah, pengen nggak dekat sama Nabi Muhammad? Pengen? Nah, banyak-banyak membaca sholawat, ya. Gimana bacaan sholawat? Allahumma sholli ala Muhammad, ya. Setiap hari, ya. Kalau kita lagi nganggur, kalau kita lagi santai, istirahat, ya, banyak-banyak membaca sholawat. Enggak harus keras-keras, ya, pelan-pelan aja. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, gitu terus, gitu ya. Nah, itu nanti di hari kiamat orang yang banyak membaca sholawat itu akan dekat dengan Nabi Muhammad. Kemudian sunnah yang selanjutnya di hari Jumat yaitu mendengarkan khutbah. Nah, jadi kita diem aja nih, ya, bapak-bapak, ya, misalnya nanti ikut sholat Jumat di masjid gitu. Kalau ada khotib sedang berkhutbah, ya, itu kita nggak boleh ngomong, nggak boleh ngobrol, nggak boleh main HP, nggak boleh baca buku, nggak boleh tidur. Tapi harus apa? Mendengarkan. Nah, kita diem aja mendengarkan itu dapat pahala, ya. Kita harus mendengarkan khutbah. Diem aja, diem sambil mendengarkan. Wah, itu kita udah dapat pahala itu, ya. Nah, itu ya. Itu tadi sunnah-sunnah yang dilakukan di hari Jumat. Apa saja coba? Mandi, yang pertama. Mandi, kemudian membersihkan kepala, ya. Keramas, membersihkan kepala itu termasuk keramas itu, ya. Kemudian memotong kuku, ya. Apalagi mencukur kumis bagi laki-laki dan menyisir rambut, ya. Terus apalagi? Apalagi, ayo? Menggosok gigi. Nah, menggosok gigi kalau dilakukan di hari Jumat itu pahalanya besar. Terus apalagi? Memakai pakaian yang terbaik, ya. Kalau punya warna putih itu lebih baik dipakai yang warna putih, karena Nabi Muhammad menyukai warna putih. Terus apalagi? Memakai wangi-wangian. Nah, terus bersegera untuk datang ke masjid sebelum khotib naik ke mimbar, sebelum khotib memulai khutbahnya. Terus apalagi? Memperbanyak membaca doa, ya, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak membaca zikir, dan memperbanyak membaca sholawat. Terus apalagi? Mendengarkan khutbah. Itu sunnah-sunnah yang dilakukan di hari Jumat, yang kalau dilakukan itu mendapatkan pahala yang besar.
Kemudian kita lanjut dengan tata cara sholat Jumat. Bagaimana sih sholat Jumat itu ada caranya? Tidak seperti sholat pada umumnya, tidak seperti sholat duhur. Ya, ada caranya sendiri. Kita baca dulu. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa sholat Jumat itu wajib bagi setiap laki-laki muslim yang dewasa. Ya, maka wajib bagi kita terutama muslim yang laki-laki untuk mempelajari tata cara sholat Jumat yang baik dan benar. Ya, kalau kita perempuan, meskipun kita tidak wajib untuk sholat Jumat, tapi kita wajib untuk tahu, ya, karena ini adalah apa? Ilmu, karena ini adalah pengetahuan, ilmu pengetahuan yang harus kita ketahui. Nanti kalau punya anak laki-laki, kita bisa ngajarin anak kita. Kayak gini loh sholat Jumat itu. Nah, itu ya, kita bisa ngasih tahu ke anak kita, ke adik kita yang laki-laki, ke saudara kita yang laki-laki, ya, ke teman kita yang laki-laki kalau sholat Jumat itu wajib. Ya, jadi meskipun kita perempuan tapi kita tetap harus tahu, ya. Lalu bagaimana cara sholat Jumat? Tata cara sholat Jumat hampir sama dengan sholat fardu. Gerakan pada sholat Jumat sama dengan gerakan pada sholat fardu. Nah, gerakannya sama. Ada takbiratul ihram, ya, ada ruku, ada sujud, ada tasyahud, sama gerakannya. Bacaannya juga sama, ya. Yang dibaca juga sama. Sholat Jumat dan sholat fardu itu gerakannya sama, bacaannya juga sama. Nah, tapi ada tapinya. Ada beberapa perbedaan. Contohnya, sholat Jumat itu didahului dengan khutbah. Nah, ini yang membedakan, ya. Sholat Jumat didahului dengan khutbah 2 kali. Sementara kalau kita sholat duhur tidak ada khutbahnya, ya kan? Nah, berikut akan kita jabarkan, kita jelaskan tata cara sholat Jumat beserta sunnah yang dapat kita laksanakan sebelum sholat Jumat. Yang pertama, ketika masuk masjid, kita mulai dari awal, ya. Datang ke masjid, disunahkan mendahulukan kaki kanan, ya, dan membaca doa masuk masjid. Gimana doanya masuk masjid? Ingat nggak? Tahu nggak doanya masuk masjid? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Itu doa masuk masjid, ya. Kita datang ke masjid, masuk menggunakan kaki kanan dulu yang masuk dan membaca doa Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kemudian setelah masuk masjid, jangan duduk dulu. Tapi apa? Sholat 2 rakaat. Namanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Kemudian kalau sudah sholat sunnah, boleh duduk dan kita jangan main HP. Tapi apa? Perbanyak zikir, membaca sholawat dan membaca Al-Quran sambil menunggu khutbah Jumat dimulai. Nah, terus selanjutnya, sesaat sebelum khutbah Jumat dimulai, kita bisa melaksanakan sholat sunnah qobliyah. Nah, jadi kalau kita tadi sudah sholat sunnah tahiyatul masjid, kemudian kita lanjutkan dengan sholat sunnah rawatib. Masih ingat ya? Dulu kita pernah membahas apa itu sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah yang mengikuti, yang dilaksanakan sebelum atau sesudah sholat fardu. Jumlahnya ada yang 2, ada yang 4 rakaat. Boleh 2, boleh 4. Nah, jadi habis sholat sunnah tahiyatul masjid tadi, kita berdiri lagi untuk sholat 2 rakaat, namanya sholat rawatib qobliyah, ya. Qobliyah artinya sebelum zuhur. Kemudian yang kelima, mendengarkan khutbah dengan baik. Nah, kalau sudah khutbahnya dimulai, sudah kita duduk, diem, dan mendengarkan khutbah. Setelah khutbahnya selesai, maka sholat Jumat dimulai. Sholat Jumat dilaksanakan sama persis seperti
sholat fardu 2 rakaat, sholat Jumat 2 rakaat, sama persis seperti sholat subuh 2 rakaat juga ya. Nah, kemudian selesai sholat Jumat, kita lalu membaca zikir dan berdoa terlebih dahulu. Selesai berdoa, kita keluar masjid dengan menggunakan kaki kiri dulu ya. Kalau tadi masuk masjid kita pakai kaki kanan, kalau keluar kita kaki kiri dulu. Dan membaca doa keluar masjid. Nah, itu tadi tata cara sholat Jumat yang baik. Setelah mengetahui tata cara sholat Jumat, kita harus selalu berusaha untuk melaksanakan sholat sebaik mungkin agar sholat kita diterima oleh Allah dan kita mendapatkan ridhonya. Namun, meskipun kita sudah berusaha sebaik mungkin untuk berdisiplin sholat Jumat, suatu ketika terkadang ada saja sebab yang membuat kita terlambat mengikuti jamaah. Ya, kadang kita terlambat ya, entah karena masih di kamar mandi atau masih belum pulang kerja ya, sampai terlambat mengikuti sholat Jumat. Nah, makmum yang terlambat mengikuti jamaah semacam ini disebut sebagai makmum masbuk. Ya, jika dalam sholat fardu makmum masbuk cukup menambah rokaat sejumlah rokaat yang ketinggalan, ya misalnya pernah nggak lihat Abi udah mulai sholat terus Umi ketinggalan? Pernah lihat? Masbuk namanya. Ya misalnya sholat maghrib 3 rokaat kan, ya tapi Umi masih repot, misalnya Umi masih di kamar mandi. Ya Abi udah dapat 1 rokaat, Umi baru nyusul. Nah ini namanya Umi jadi makmum masbuk atau makmum yang ketinggalan. Nah, kalau di sholat biasa ya, itu kita harus menambah ya. Kalau sholatnya tadi 3 rokaat, sholat maghrib 3 rokaat, terus Umi baru dapat 2, berarti nanti setelah at-tahiyat akhir Umi harus berdiri lagi nambah 1 rokaat biar rokaatnya jadi 3. Tapi kalau sholat Jumat ada yang harus diperhatikan. Nah, misalnya, untuk makmum masbuk yang hanya tertinggal 1 rokaat, maka dia cukup menambah 1 rokaat. Tapi untuk makmum masbuk yang tertinggal 2 rokaat, maka dia harus menyempurnakan sholat 4 rokaat. Jadi kalau kan sholat Jumat tadi 2 rokaat, kemudian tiba-tiba ada seseorang yang datang, dia ketinggalan 1 rokaat, ya. Berarti dia harus menambah 1 rokaat, berdiri lagi 1 rokaat. Tapi kalau dia ketinggalan dua-duanya, ya, imamnya sudah at-tahiyat, dia baru datang, nggak tahu nih dia dari mana tadinya, dia ketinggalan misalnya, motornya bannya bocor, sampai dia ketinggalan sholat Jumat. Misalnya seperti itu, dia ketinggalan semuanya. Datang-datang imamnya sudah selesai sholat Jumatnya, berarti dia harus menyempurnakan sholatnya 4 rokaat karena dia ketinggalan khutbah dan ketinggalan sholat Jumat, berarti dia harus sholat 4 rokaat. Nah, untuk makmum masbuk yang ketinggalan sholat Jumat, nah ada lagi nih orang yang datang, udah bubar jamaahnya, udah selesai semua, ya, udah selesai khutbah, udah selesai sholatnya, udah bubar jamaahnya, berarti dia ketinggalan semua sholat Jumat. Maka dia harus mengganti sholat Jumat tadi dengan sholat zuhur. Gitu ya, paham ya sampai sini ya? Kalau ada yang ketinggalan 1 rokaat, dia cukup menambah 1 rokaat, berdiri lagi 1 rokaat, habis salam. Tapi kalau dia ketinggalan 2 rokaat, ya, ketika dia datang, imamnya sudah duduk at-tahiyat misalnya, berarti dia harus menambah, ya, dia harus cepat-cepat ikut imam, dan saat imamnya sudah salam, dia harus sholat 4 rokaat, berdiri lagi untuk sholat 4 rokaat. Tapi kalau dia datang ke masjid saat Jumatannya itu tadi sudah bubar, jamaahnya udah bubar semua, ya, berarti dia harus
mengganti dengan sholat zuhur 4 rakaat. Berarti dia tidak ikut sholat Jumat, ya. Maka dia harus sholat zuhur 4 rakaat. Oke. Semoga paham ya sampai di sini ya. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi. Hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu.